Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, kalau memang membahas budaya dan juga kesenian serta tradisional memang tidak ada habisnya, karena di Indonesia maupun di Provinsi Bengkulu memiliki beragam suku budaya. Nah termasuk salah satunya agar budaya ini tidak punah, ada peran penting orang-orang di dalamnya, termasuk yaitu maestro. Nah sebenarnya maestro ini orang yang seperti apa sih? Kita akan bahas pada hari ini mengenai tema kita, yaitu maestro kesenian tradisional. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bapak Azwar Effendi sebagai maestro seni. Selamat pagi Pak Azwar. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Azwar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini kan tema kita maestro kesenian tradisional. Mungkin masyarakat ada yang belum mengetahui nih sebenarnya maestro itu apa sih, tapi masih pernah dengar nih ya maestro tapi nggak tahu artinya apa. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak Azwar. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Azwar Effendi. Tapi lazim di dunia adat atau tradisi saya dipanggil sebagai Cik Buyung. Cik Buyung. Barangkali mungkin Cik Buyung ini adalah suatu nama kebanggaan atau ikon orang Bengkulu. Karena di Bengkulu itu biasanya nama Cik Buyung ini panggilan manja. Anak-anak bungsu biasanya gitu dipanggil. Jadi begini, menanggapi tentang maestro, yang dimaksud dengan maestro mungkin ini satu pengakuan. Suatu pengakuan dari masyarakat adat atau tradisi yang ada di Bengkulu. Orang ini layak dan pantas karena berdasarkan jam terbang sama sepak terjangnya di dalam dunia tradisi. Jadi mereka dengan sendirinya masyarakat adat atau masyarakat tradisi itu akan mengajukan semacam penghargaan baik itu ke pemerintah provinsi, kota maupun ke tingkat kementerian. Nanti di tingkat kementerian kami akan diverifikasi semua data-data yang diajukan. Nah dari situlah di Anugerah Kebudayaan Indonesia nanti akan memberikan suatu penghargaan kepada orang yang bersangkutan itu. Oke, berarti untuk menjabat ya, untuk diakui sebagai maestro ini sebenarnya dari masyarakatnya ya, Betul. yang menunjuk langsung, bukan dari Betul. kitanya misalnya, oh saya sudah menguasai ini nih, atau Betul. enggak ya. Dan ini langsung dari kementeriannya ya Pak ya, Anugerah Kebudayaan Indonesia. Nah sebenarnya untuk menjadi maestro ini berarti apakah dia ini sebagai pengamat juga kebudayaan, pencipta kebudayaan dan juga penjaga kebudayaan Bapak? Ya, jadi ada beberapa kategori yang bisa didapatkan dari Anugerah Kebudayaan itu. Salah satunya adalah pelestari kebudayaan. Nah, pelestari ini yaitu seperti orang-orang yang masih umuran 50 atau 55 tahun. Mereka masih aktif di dalam tradisi, baik itu mengajar tari, musik atau tutur. Maka ada kriteria di situ, maka nanti kementerian akan menentukan orang ini layak untuk jadi maestro sebagai pengembang atau pelestari gitu. Iya. Nantinya itu dites terlebih dahulu kah, apakah memang orang ini layak dijadikan maestro atau tidak? Tidak ya? Dites. Oh, Jadi dites juga. Waktu itu saya didatangi malah dari LIPI, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. Mereka akan mengadakan riset ke Bengkulu dengan orang yang diajukan ini tadi. Siapa yang ditujukan? Saya ditujukan untuk menjadi seorang anugerah kebudayaan. Nah nanti saya ini akan ada riset baik itu dari lembaga penelitian maupun dari Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Kuranji Padang. Iya. Nanti mereka akan turunkan tim, mereka akan uji fit and proper test berdasarkan data-data yang memang sudah diajukan oleh masyarakat tadi. Orang ini pintar itu, orang ini bisa ini, orang ini bisa ini. Nah, berdasarkan data itu mereka akan menguji kita. Nanti akan ada penilaian gitu. Berarti nggak sembarangan ya, ada riset dulu nih. Betul. Sebelum nantinya seorang ini bisa dikatakan maestro tadi. Nah, berarti memang maestro ini ada kriterianya ya Bapak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, umurnya harus 50 ke atas sih Bapak ya. Betul. Jadi umur harus 50 ke atas, kemudian orang ini
memang sudah mapan dan layak, misalnya memang udah berkreasi di bidang tradisi, bahkan mungkin dari tradisi itu mereka akan mengembangkan ke kreasi-kreasi yang lain. Nah, karena memang mereka ini sudah berkecimpung di dalam dunia tradisi dan memang eksis di dalam dunia kreasi atau adat atau apa sebagainya kan, yang penting mereka udah mengangkat nama kebudayaan Bengkulu ini, maka mereka barulah layak untuk ditunjuk sebagai maestro. Oke, kalau Cik Buyung sendiri nih dari suku mana nih aslinya? Saya dari suku Melayu pesisir. Jadi di Bengkulu ini kan ada beberapa suku, termasuk suku Rejang, suku Serawai, suku Lembak, bahkan ada suku Pekal kan. Nah, kami salah satunya adalah suku Melayu yang ada di pesisir pantai. Jadi kebetulan memang di suku Melayu ini kami mempunyai tradisi bedendang. Jadi tradisi bedendang itu ya tergabung di dalam bedendang itu, dendang artinya kan senandung. Iya. Tapi pengertian di dalam tradisi Bengkulu, dendang bukan sekedar senandung, tapi termasuk tarian, termasuk musik, termasuk tutur. Jadi dendang itu orang kadang-kadang dendang berarti nyanyi ya gitu. Iya, bersenandung tadi Bersenandung. Padahal dendang bukan senandung. Dendang itu kalau menurut pengertian secara harafiah dari Bengkulu, itu adalah kumpulan suatu kegiatan, baik itu musik, tari, dan tutur digabung menjadi satu, diberi nama bedendang. Nah, inilah yang kadang masyarakat tidak tahu ya, kalau misalnya berdendang itu ya bersenandung. Ternyata ada filosofi lainnya Ya, kalau untuk masyarakat Bengkulu ya. Sebenarnya masyarakat Bengkulu juga harus tahu nih ya, Harus Bapak tahu, ya, ya. terkait dengan apa yang disampaikan Cik Buyung tadi. Nah, sebenarnya kalau dari Cik Buyung sendiri itu maestronya lebih ke arah kesenian tradisional apa nih? Bernyanyi kah, tarian kah, atau menciptakan alat musik gitu ya? Jadi kalau sebenarnya dari tradisi Bengkulu, seharusnya itu anak-anak yang belajar tradisi itu mereka harus memahami ada 3 unsur di sana. Pertama tari, musik, dan tutur itu harus dikuasai. Tapi kadang-kadang seperti saya kan, saya menguasai tari sama tutur. Musik pun sebenarnya belum begitu pakar lah, belum begitu pakam kan. Artinya masih ada orang-orang yang memang pakam tentang musik, karena mereka selama ada di tradisi mereka memang menggeluti musik gitu. Iya. Berarti Cik Buyung ini lebih ke arah tarian, Lebih ke arah tarian, ya. adat Melayu. Iya. Oke, Cik Buyung, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu maestro kesenian tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang satu ini.